Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sebuah kapal yang membawa 12 orang TKI dari Penang, Malaysia menuju Aceh tenggelam di perairan Selat Malaka. 10 orang berhasil diselamatkan, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih hilang. Basarnas Kota Medan bersama Dit Pol Airut Polda Sumut dibantu relawan antisipasi kebencanaan dan lingkungan hidup pesisir atau reaksi Kota Medan mengevakuasi tenaga kerja Indonesia yang tenggelam bersama kapal motor Maharani Sempurna di perairan Selat Malaka. Dari 12 penumpang yang berada di dalam kapal, 1 anak berusia 3 tahun yakni Ratu Azira Zahra meninggal dunia karena tenggelam dan Muhammad Irwandi yang merupakan nahkoda kapal menghilang dan dalam pencarian petugas. Kapal motor Maharani Sempurna berlayar membawa 12 penumpang yang diduga merupakan tenaga kerja Indonesia dari Penang, Malaysia menuju Aceh untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Dalam perjalanan kapal mengalami mati mesin dan disapu ombak hingga akhirnya tenggelam di kawasan perairan Selat Malaka, Belawan. Jenazah rencana mau dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk divisum luar. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya karena kapal yang perahu yang speedboat yang ditumpanginya itu mati mesin, kena ombak, mati mesin dan disapu ombak. 10 orang penumpang yang selamat kini dievakuasi di Mako Dit Pol Airut Polda Sumut. Sementara bayi yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Sementara Basarnas bersama Dit Pol Airut Polda Sumut dan relawan akan kembali melakukan pencarian nahkoda kapal yang hilang. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan dengan membagikan sarung kepada santri di Pondok Pesantren Al-Sakofah asuhan Kiai Haji Said Akil Siraj. Kedekatan Partai Perindo dengan dunia pesantren menjadi bukti bahwa partai bernomor urut 16 ini diterima dengan tangan terbuka oleh semua kalangan. Partai Perindo menjadi partai yang membuktikan inklusivitas dan kedekatannya dengan semua kalangan termasuk pondok pesantren. Hal ini ditunjukkan dengan silaturahmi yang dilakukan Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini ke Pondok Pesantren Al-Sakofah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam silaturahmi ini, Partai Perindo diterima langsung pengasuh Pondok Pesantren yang juga mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo juga berbagi kain sarung untuk para santri. Malam ini ada ungkapan rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah SWT dari Pak Haritanu selaku Ketua Umum Partai Perindo dalam bentuk bagi-bagi sarung untuk para santri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haritanu yang telah memberikan hadiah berupa sarung kepada para santri di Al-Sakofah. Dan insya Allah bukan hanya kali ini, saya harap bukan hanya kali ini, tapi terus kita perkuat silaturahim yang akan berlanjut menjadi silatul amal. Bukan hanya bertatap muka, tapi juga ada teamworking, kerjasama yang baik antara pesantren dan bapak-bapak, terutama dari pihak Pak Haritanu. Terima kasih. Dekatnya Partai Perindo dengan Pondok Pesantren menjadi bukti nyata partai bernomor urut 16 ini diterima di semua kalangan termasuk tokoh agama. Dari Jakarta, Ismailia Laksana, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Gede, tidak terasa ini sudah 1 pekan menuju Hari Raya Idul Fitri dan tampaknya di stasiun kereta Pasar Senen Jakarta Pusat ini juga sudah ramai dipadati oleh pemudik untuk mudik Lebaran tahun ini. Iya, betul dan pemirsa, sebanyak 2.300 tiket terjual untuk keberangkatan ke sejumlah tujuan di Pulau Jawa. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, tingkat penumpang kereta api yang melakukan perjalanan mudik mengalami lonjakan yang cukup tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Tercatat sebanyak 2.300 tiket terjual per hari ini
yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah tujuan di Pulau Jawa. Sementara di stasiun Gambir sebanyak 1.270 tiket terjual hari ini. Artinya jumlah penumpang ini sudah mengalami lonjakan yang tinggi dari hari-hari sebelumnya. Diprediksi akan terus meningkat saat mendekati hari Lebaran, tepatnya pada tanggal 17 April hingga 23 April. Tanggal paling ramai diminati oleh para pemudik adalah di tanggal 21 April 2023. Sementara itu, Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai dipadati penumpang dengan tujuan Jawa dan Sumatera. Harga tiket yang belum naik menjadi salah satu alasan penumpang mudik lebih awal. Dan kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan arus mudik bersama rekan Hadisti Nur Arifa di Stasiun Pasar Senen dan juga ada Vidya Ramadhani di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pertama kita akan ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana pantauan pergerakan arus mudik? Sudah berapa penumpang yang mudik Lebaran hari ini? Ya, Gede dan Deta, saat ini memang di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini dari yang kami pantau ini sudah terjadi kelonjakan penumpang yang akan melakukan aktivitas mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Dari data yang kami dapatkan per hari ini sebanyak 2.300 tiket ini siap diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju ke sejumlah tujuan di Pulau Jawa. Sementara dari Stasiun Gambir sendiri ini sebanyak 1.200 tiket siap diberangkatkan juga menuju ke tujuan di Pulau Jawa. Nah, kemudian juga dari data yang kami dapatkan bahwa dari PT KAI sendiri ini menyediakan sebanyak 1 juta tiket, namun ini sudah hampir ludes terjual sehingga 89% hingga 99%. Nah, untuk mengantisipasi kelonjakan penumpang ini dari PT KAI sendiri ini sudah ada fasilitas penambahan armada kereta sebanyak 303 keberangkatan setiap harinya. Artinya sebanyak 1.513 kereta ini siap diberangkatkan setiap harinya. Namun tingginya antusias para pemudik menggunakan transportasi kereta api ini memang membuat tiket kereta api ini sudah habis hingga menjelang 1 hari setelah Lebaran pun. Nah, kemudian juga selain itu dari PT KAI ini juga menambah fasilitas petugas yang mana ini bertujuan untuk membuat para pemudik merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas mudiknya, dan juga ada perbaikan di beberapa titik seperti perbaikan di toilet dan juga tempat ibadah. Nah, kemudian juga di sini tersedia area bermain untuk anak-anak dan kursi penumpang yang juga ditambah untuk menampung para pemudik. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Gede dan Neta di studio. Baik, terima kasih Hadisti. Kini kita beralih ke rekan kami yang ada di Pulau Gebang, ada Vidya Ramadhani. Selamat siang Vidya, bagaimana situasi terkini di Terminal Pulau Gebang? Apakah ada lonjakan penumpang di sana? Baik, Gede, Deta, dan pemirsa, saat ini kami sedang berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Lebih tepatnya di tempat kami berada saat ini, yaitu Terminal Keberangkatan Pulau Gebang, Jakarta. 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, lebih malah sudah terdapat banyak penumpang yang datang ke Pulau Gebang ini, walaupun volumenya masih terbilang cukup normal ya, Gede, Deta, dan pemirsa. Dan menurut data yang kami dapatkan, sekitar seminggu terakhir ini, yaitu sebanyak 8.300 penumpang telah diberangkatkan oleh 1.200 armada bus dari Pulau Gebang menuju terminal masing-masing tujuan. Untuk saat ini penambahan dalam hari ini yaitu sebanyak 197 penumpang dan 29 bus yang diberangkatkan pada pukul 7 hingga 9 pagi tadi. Sementara itu, kami sudah bertanya pada beberapa penumpang yang akan melakukan mudik hari ini, yaitu alasan mereka dalam melakukan mudik hari ini yaitu untuk menghindari kemacetan atau kepadatan yang datang di hari-hari kemudian, dan selain itu karena harganya lebih murah. Dan untuk harga ini sendiri tergolong masih normal, dan sementara itu Baik. kembali ke studio Gede dan Deta.
Baik, terima kasih Vidya dan Hadisti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan pemudik tujuan Sumatera mulai memadati Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, para pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan dan penumpukan penumpang di penyeberangan Merak, Banten. H-8 jelang Lebaran 2023, Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat mulai dipadati pemudik. Mayoritas pemudik bertujuan Palembang, Padang, Jambi, Medan, dan kota besar lainnya di Pulau Sumatera. Pemudik mengaku mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan dan penumpukan di penyeberangan Merak, Banten. Harga tiket tujuan Sumatera Barat mengalami kenaikan Rp100.000. Meski mengalami kenaikan harga tiket, pemesanan tiket hingga tanggal 21 April 2023 sudah tidak ada. Kenapa milih lebih awal, Bu? Ya biar nggak terlalu padat lah, biar nggak terlalu rame. Oh, biar terlalu rame. Kalau sekarang berarti lenggang ya? Ya udah rame juga sebetulnya, cuma dibandingkan dengan mendekati Lebaran. Ya, nah, itu lebih padat lagi. Oh, gitu. Kalau harga tiket kayak mana, Bu, sekarang udah kenaikan? Naik. Ibu tujuannya kemana nih kalau? Padang. Oh, Padang berapa Ibu beli tiket, Bu? 775. Kalau biasanya berapa? Yang royal biasanya nggak nyampe segitu lah ya? Nggak sampai 675. 675. Sementara itu untuk bus pemudik tujuan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah masih terlihat sepi. Diperkirakan para pemudik akan memadati Terminal Induk Kota Bekasi ini pada Sabtu dan Minggu besok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ainis melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan truk mengular di dermaga Pelabuhan Merak, Banten pada hari ini. Kepadatan terjadi menyusul diberlakukannya seluruh angkutan truk melalui Pelabuhan Ciwandan besok, pemirsa. Antrean truk ini terlihat sejak Jumat pagi di Pelabuhan Merak, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Kepadatan terjadi untuk menghindari pemberlakuan bagi truk untuk melintas di Pelabuhan Ciwandan yang akan mulai diberlakukan besok. Tercatat 4.196 truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Banten hari ini. Antrean terjadi pada dermaga eksekutif hingga dermaga reguler. Dan untuk melayani pemudik tahun ini, GAP dan juga ASDP menyediakan 65 kapal. Dan langsung saja kita terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang Iskandar, bagaimana suasana arus mudik dan apakah penyeberangan hari ini berjalan lancar? Baik, selamat siang. Dapat saya kabarkan bahwasanya pada H-8 hari Jumat hari ini tampak kendaraan roda 2 dan truk logistik memenuhi kantong-kantong parkir yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Mereka sengaja kembali ke Pulau Sumatera lebih awal karena mereka menghindari untuk jalur rekayasa lalu lintas yang akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Mereka menganggap jalur Ciwandan sendiri, Pelabuhan Ciwandan maksud saya, sangat jauh dan mereka sudah terbiasa setiap tahunnya mudik melalui jalur Pelabuhan Merak. Sekian. Iya, baik, terima kasih Iskandar atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan kami terus menanti update dari Anda sekitar situasi yang ada di Merak. Dan pemirsa, berikutnya menjelang Lebaran, kecelakaan maut terjadi di kilometer 487+600 sebelah timur rest area Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi pukul 4 dini hari tadi dan melibatkan 7 truk dan 1 mobil travel. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah truk bermuatan besi mengalami remblong dan menabrak mobil travel yang syarat penumpang. Truk muatan besi lalu menabrak kendaraan lainnya yang tengah berhenti di bahu jalan. Dari 6 korban tewas, 3 orang diantaranya adalah penumpang travel. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini update apa nih Pak yang didapatkan dari insiden kecelakaan yang dini hari tadi terjadi di Boyolali dan akhirnya menyebabkan 6 orang meninggal dunia, Pak? Tentunya innalillahi wa
inna ilaihi raji'un. Update terakhir tadi pagi kami memimpin langsung olah TKP. Pada saat itu meninggal dunia 6. Sampai saat ini meninggal dunia 8. Tadi saya sudah cek ke rumah sakit. Ada 2 rumah sakit di wilayah Boyolali. Betul terjadi peristiwa kecelakaan menonjol di kilometer 487 antara trailer yang menabrak kendaraan elf dari satu arah dari Semarang menuju Solo, nabrak elf di depannya. Setelah menabrak elf di depannya, elf langsung membanteng ke kiri, menabrak kendaraan parkir tangki, mobil tangki yang ada parkir di bahu jalan tol. Setelah itu, truk trailer yang bermuatan besi tersebut berusaha untuk mengerem, tetapi langsung membalik ke kiri menabrak truk box yang parkir di sebelah kiri. Jadi kendaraan yang terlibat bergerak itu 2, truk trailer yang mengangkut besi dan elf. Jadi update terakhir untuk meninggal dunia adalah 8 dari 6 penumpang mobil elf. Yang 2, mohon waktu, ini sedang kami identifikasi. Tentunya Polda Jawa Tengah dengan Polres Boyolali saat ini sedang melakukan olah TKP, baik itu manual dan traffic accident analysis. Mohon maaf Pak Agus. Iya, Bapak, kami mendapatkan informasi 3 orang diantaranya penumpang travel. Lalu bagaimana dengan kondisi supirnya? Apakah selamat atau justru menjadi korban meninggal dunia juga? Korban meninggal dunia dari elf itu 6. Sampai saat ini masih kita identifikasi karena belum bisa kita ambil keterangannya. Apakah posisinya sebagai driver atau penumpang, ini tentunya kami mohon waktu, sedang koordinasi dengan rumah sakit. 2 orang yang masih belum teridentifikasi apakah itu sopir trailer, apakah itu mungkin mobil box yang tabrak, ini masih proses pendalaman di rumah sakit. Tentunya kami mohon waktu, nanti setelah kami lakukan penyelidikan nanti akan kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas informasinya dan kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Ya, pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Fitri, Mabes TNI mengadakan bazar murah di kawasan Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ini siang akan segera kembali. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sasa, tepung bumbu pertama di Indonesia yang viral mengandung vitamin dan mineral yang tidak hilang saat digoreng. Gorengan crispy jadi lebih sehat dan lezat. Sasa tepung bumbu, bervitamin dan bermineral cuma 1.000. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. untuk membuat Bika Ambon, bagusnya pakai tepung merek apa ya? Untuk hasil terbaik, pasti pakai tepung tapioka Patani Gunung. Ini sagu atau tapioka? Tapioka, biasanya juga disebut sagu. Kalau pempek, bagusnya tepung apa? Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Hey. Saya juga biasa pakai tepung tapioka Patani Gunung untuk membuat bakso, siomay, dan jenis makanan lainnya. Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Ma,
Bila perlu minum Imbus sebelum imsak. Iya. Pas buka lagi ya. Iya. Makasih Imbusnya sayang. Di usia mama, jaga daya tahan tubuh penting. Aku pastiin mama minum Imbus yang jaga daya tahan keluargaku. Imbus. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus bersama mewujudkan kebangkitan ekonomi, membantu membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Santan nasi menyehatkan, pakai Sasa santan karena sayang. Sasa Sasa santan. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Terima kasih kepada Partai Perindo yang sudah membantu gerobak dan mobil pickup untuk sarana dan prasarana dalam rangka memberikan kemudahan kepada anggota berupa penggilingan daging untuk produk bakso. Mobil pickup mesin giling ini nanti bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Partai Perindo peduli terhadap UKM dan masyarakat kecil. Hah? Diare pas mudik? Iya diapat. Obat diare herbal dengan penjualan nomor 1 di Indonesia. Berkhasiat bantu redakan diare. Diare, ya diapat. The new Mitsubishi Expander. Ride the life adventure. Be the life expander. Kapal ini memang saya gunakan untuk cari ikan. Hasilnya kadang nggak tentu, tergantung cuaca. Tapi ya harus disyukuri. Kendala di laut ya ada aja, tapi nggak bikin saya berhenti melaut. Apalagi sejak ada BBM bersubsidi di pom bensin Apung, ngisi BBM di laut jadi lebih mudah. Dari situlah saya juga terinspirasi untuk berbagi kebaikan dengan bantu antar jemput para pelajar ini, supaya mereka tetap sekolah. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Pilih santan yang kental dong dan dari kelapa asli. Yang cermat pilih Sasa santan. Kentalnya pas, ditambah omega 3 jadi lebih sehat. Sasa santan omega 3, lebih sehat untuk yang cermat.